Kami dari kelompok 2 yang akan memperagakan roleplay keperawatan jiwa yang berjudul MPKP di Ruang Tenang. Halo, saya Farah Nebila sebagai Karu. Halo, saya Maria sebagai Kating. Halo, saya Marina sebagai PJ Perawat Pagi. Halo, saya Nadia sebagai perawat pagi. Halo, saya Jenny Puspita sebagai perawat pagi. Halo, saya Diana sebagai PJ siang. Halo, saya Jemde sebagai perawat siang. Halo, saya Nawangula sebagai PJ malam. Saya Angelia dari perawat malam. Halo, saya Fatara sebagai pasien. Halo, saya Nadla sebagai pasien. Halo, saya Dina Ramawati sebagai pasien. Halo, saya Nara Rahmayati sebagai pasien. Halo, saya Nurahini sebagai pasien. Halo, saya Fada Zulfa sebagai pasien. Yeay, Pada suatu pagi di rumah sakit jiwa Kota Tangerang, di ruang durian, perawat akan melaksanakan operan shift untuk mengoperasikan pasien dari shift malam ke pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mengucapkan terima kasih sudah mau berkumpul di pagi hari ini. Perkenalkan, saya Farani dari ruang MPKP. Jadi MPKP itu adalah model praktik perawatan profesional. Jadi ruang ini dibentuk untuk memudahkan kita sebagai perawat di rumah sakit. Sebelum kita lanjut ke diskusi pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Baik, kita lanjut diskusi pagi hari ini. Jadi di ruang MPKP itu dibutuhkan perawat yang profesional dan juga intelektual. Saya yakin kalian semua juga pasti profesional dan intelektual. Namun ada juga tujuan MPKP itu. Yang pertama, menjaga sistem asuhan keperawatan. Yang kedua, mengurangi konflik, tumpang tindih atau kekosongan pelaksanaan asuhan keperawatan oleh tim keperawatan. Yang ketiga, menciptakan kemandirian dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang keempat, memberikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan keputusan. Yang kelima, terakhir, menjelaskan dengan tegas soal lingkup dan tujuan asuhan keperawatan bagi setiap tim keperawatan. Kemudian di ruang MPKP ini juga dibutuhkan perawat tim dan perawat primer dan juga perawat asosiat. Itu dibagi untuk setiap timnya. Kemudian saya dibagi untuk setiap timnya. Kemudian saya akan menunjuk untuk kepala tim terlebih dahulu. Dan yang kepala tim yang saya pilih yaitu oleh Bu Maria. Baik, selanjutnya untuk si perawat pagi, PJ-nya ada Melinda, perawatnya ada Jenny dan Nadia. Namun untuk siang PJ-nya ada perawat Diana dan perawat Julian. Untuk shift malam ada perawat Nawang dan Grace, perawat Grace. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, kalau begitu untuk bagian pasiennya adalah tugas dari kepala tim. Saya persilakan untuk kepala tim untuk membagikan pasiennya. Baik, terima kasih kepada Ibu Rani yang sudah menyampaikan dan membagi shift anggota tim dan menunjuk saya sebagai kepala tim. Selanjutnya saya akan membagikan kepada perawat yang akan menangani pasien di sini. Yang pertama untuk shift pagi ada Nyonya Alen dengan perilaku kekerasan, ada Nyonya Nadla dengan risiko bunuh diri, ada Nyonya Nela dengan paham agama, ada Nyonya Ifada dengan defisit perawatan diri, ada Nyonya EN dengan paham kebesaran, dan ada Nyonya Dona dengan halusinasi pendengaran. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya serahkan langsung ke PJ. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai operan, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Baik, doanya sudah selesai. Baik, mulai aja ya operannya. Jadi tadi malam pasien masih ada 6 jumlahnya, yaitu ada di kamar 1 ada Nyonya Alen dengan perilaku kekerasan, di kamar 2 ada Nyonya Nadla dengan resiko bunuh diri,
Kamar 3 ada Nela, Nyonya Nela dengan mohon agama. Kamar 4 ada Nyonya Ifada dengan defisit perawatan diri, Nyonya EM dengan mohon kebesaran, dan di kamar 6 ada Nyonya Dona dengan halusinasi pendengaran. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Baik, sebelumnya maaf saya izin mengulang ya. Di sini di kamar 1 ada Nyonya Valen dengan perilaku kekerasan, Nyonya Nada dengan resiko bunuh diri, dan Nyonya Nela dengan orang agama. Dan untuk di kamar 2 nya di sini ada Nyonya Ifada dengan defisit perawatan diri, Nyonya EN dengan orang kebesaran, dan Nyonya Dona dengan halusinasi pendengaran. Sudah jelas ya? Untuk perawat Nadia dan Jenny, di sini saya izin membagikan ya. Di sini untuk perawat Nadia ada Nyonya Valen dengan perilaku kekerasan, Nyonya Nahla dengan resiko bunuh diri, dan Nyonya Nela dengan orang agama. Selanjutnya, gimana perawat Nadia? Ada yang menanyakan? Baik, untuk selanjutnya ada perawat Jenny. Di sini ada Nyonya Ifada dengan defisit perawatan diri, ada Nyonya EN dengan orang kebesaran, dan ada Nyonya Dona dengan halusinasi pendengaran. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Baik, terima kasih. Baik, untuk PJ pagi sudah membagikan pasiennya ya. Sekarang ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya untuk tadi pasien pertama, pasien Valen dengan SPK itu tindakan yang didalamkan apa aja Pak? Oh iya, semalam untuk Nyonya Valen udah saya kasih terapi tarik nafas dalam ya. Nanti tinggal dilanjutin untuk SP2-nya. Ada lagi? SP2-nya apa Pak? SP2-nya nanti bisa pukul bantal ya. Nanti dikasih aja terapinya. Terus untuk pasien yang nada RBD Pak? Untuk RBD semalam aku udah ngejauhin benda-benda tajam dari lingkungannya. Nanti tinggal dilanjutin aja SP2-nya. Paham agama pasien Nela? Pasien Nela semalam udah bina hubungan saling percaya, udah nanyain orientasi realita juga, nama waktu dan tempat, dan juga udah dimasukin jadwal kegiatan pemenuhannya ya. Kita tinggal lanjutin aja. Masih ada lagi yang ditanyakan? Ya, aku ingin bertanya untuk Dona tadi udah tindakan apa aja? Udah ini sih semalam udah identifikasi responnya juga udah baik, terus sama ngajarin menghardik halusinasi. Nanti selanjutnya kamu ini aja cara buat menghardiknya itu gimana? Kalau untuk EM jadi pada kalau buat kalau buat Ifada deh, kalau misalnya buat Ifada itu udah dia kan ini ya defisit perawatan diri, dia udah saya ajarin buat cara merawat diri kayak mandi, gosok gigi gitu. Nanti kamu tinggal lanjutin gimana caranya aja yang udah saya ajarin. Kalau misalnya EN ini aja kamu identifikasi kebutuhan yang udah terpenuhi ya. Makasih ya Kak. Baik, untuk rapat kali ini sudah selesai. Untuk pembagian ruang dan pasien akan ditanggung jawab oleh PJ masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk operasinya sudah selesai. Mari kita ke kamar pasien untuk orientasi. Perawat pelaksana shift malam dan perawat shift pagi yang didamping oleh kepala ruangan menuju ke ruangan pasien. Mari. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Suster. Bagaimana Bu keadaan hari ini? Kabar saya baik Suster. Baik, ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ifada. Baik Ibu, izin operasi ya. Ini ada perawat pagi, ada perawat Nadia dan perawat Jenny yang akan membantu Ibu pada dinas pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Bagaimana Ibu keadaan hari ini? Iya baik. Ini dengan Ibu siapa? Baik Ibu, di sini izin operasi. Di sini ada perawat pagi, ada perawat Nadia dan perawat Jenny. Ada juga perawat Melin. Baik Ibu. Baik Ibu, permisi ya Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Sus. Bagaimana Ibu keadaan hari ini? Baik Sus. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Nela. Baik Ibu, di sini saya izin operansif. Di sini ada perawat Nadia, perawat Melin, dan perawat Jenny. Pagi Bu. Pagi. Misi ya Bu. Iya. Selamat pagi Bu.
Pagi. Bagaimana Ibu keadaan hari ini? Ini dengan Ibu siapa? Nah, baik Ibu, di sini izin operansif di sini ada perawat pagi, ada perawat Nadia, perawat Jenny dan perawat Melin. Pagi, Bu. Misi ya Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana Ibu keadaan hari ini? Nah, baik Ibu, ini dengan Ibu siapa? Nah, baik di sini izin operansif ada perawat pagi, itu ada perawat Jenny, perawat Nadia dan perawat Melin. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Misi ya Bu. Selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana Ibu keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Ini dengan Ibu siapa? Dona. Nah, baik Ibu, di sini izin operansif. Di sini ada perawat pagi, ada perawat Jenny, perawat Nadia dan perawat Melin. Pagi Bu. Misi Bu. Kepala ruangan, ketua tim, dan perawat kembali ke ruangan setelah orientasi ke pasien dan akan melakukan tindakan intervensi pada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oh, udah pada makan belum? Belum. Udah kenal belum sama kita? Belum. Perkenalan dulu ya. Sebelumnya saya Suster Jenny dan ada Suster Nadia. Kita dinas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya dari yang paling kanan. Namanya siapa? Nahda. Dipanggilnya siapa? Nahda aja. Kalau ini siapa? Pada. Kalau ini? Mela. Kalau ini? Dona. Kalau ini? Valen. Kalau ini? En. Nah, tujuan kita siang hari ini mungkin kita akan berbincang-bincang saja ya, kakak-kakak sekalian. Nah, saya mau nanya nih ke Valen, sekarang keadaannya gimana? Sekarang udah lebih baik sih. Lebih baik. Apakah masih ingin melakukan kekerasan? Kadang masih kalau misalkan ada sesuatu yang mengganggu menurut saya, kalau itu bisa membuat saya emosi mungkin bisa. Misalnya kayak ngobrol sama temen terus temennya bikin saya emosi, itu bisa saya rasanya pengen mukul dia gitu. Nah, terus tindakan apa yang bakal kalian lakuin saat kalian dengan ingin memukul seseorang? Biasanya sih seperti yang sebelumnya udah diajarin sama perawat-perawatnya, paling tarik nafas dalam. Cuma kadang masih susah untuk dikontrolnya kan. Berarti kalian sekarang masih ingat gerakan Masih, Mas. coba ditonton-tonton? Tarik nafas, ya, ditahan, habis itu dikeluarkan lewat mulut. Terus gimana kalian ketika sudah tarik nafas dalam? Lebih enak sih, lebih lega dan lebih tenang juga. Bagus sekali ya kak. Nah selanjutnya Kanadla gimana keadaannya hari ini? Masih. Apakah masih ada suara bisikan untuk dorongan Kanadla untuk bunuh diri? Masih. Nah ketika suara dorongan itu muncul, apa yang kakak lakuin? Jauhi saya, kamu palsu. Bagus sekali ya kak. Setelah kakak lakuin tindakan itu, gimana rasanya kak? Agak tenang. Alhamdulillah ya kak ya. Sekarang udah lebih membaik dari sebelumnya yang mungkin masih perhatikan. Nah selanjutnya di sini ada Nyonya Nela. Nela, apa
Ibu hari ini belum jadi bupati, jadi ibu harus lebih sadar sama realita yang ibu lagi jalani sekarang ya, walaupun emang susah, tapi kita coba pelan-pelan ya. Kalau misalnya saya nggak bisa gimana Sus? Nanti kita akan ada pertemuan selanjutnya buat kita tahu progresnya ibu udah sampai mana. Ya, nanti kita bikin jadwalnya aja. Oke? Untuk ibu pada dengan defisit perawatan sendiri, gimana? Ibu udah tahu belum tata cara mandi, bersihin diri? Sekarang sih saya udah tahu sih. Udah tahu. Tadi mandi nggak hari ini? Tadi sih mandi. Semuanya udah hafal ya, udah tahu tata caranya. Terus dengan Ibu Dona, Ibu gimana hari ini? Ada yang ketemu saya. Ibu masih suka ngerasa ada yang mengganggu ya? Iya, ada yang berbincang-bincang. Apa? Contohnya kayak gimana? Oh, kau mati. Kayak gitu. Yaudah. Nah, sekarang boleh nih Kak Hafal untuk sharing pengalaman pas waktu di ruang sebelah, untuk kita saling mengenal pengalaman satu sama lain ya Kak. Boleh disampaikan? Ya boleh, siapapun. Ada pengalaman apa sebelumnya? Bagaimana kondisinya? Kalau dulu saya pas di ruang sebelah karena emosinya masih belum stabil, masih suka marah-marah, jadi setiap ada yang ngeliatin saya aja tuh saya bawaannya emosi, pengen mukul gitu. Saya selalu mukulin teman-teman saya kayak gitu. Cuman setelah itu kan diajarin kalau misalkan mau mukul-mukul ke bantal aja kan gitu. Jadi udah bisa sih sekarang. Udah bisa mengontrol emosinya ya. Pelan-pelan walaupun emang susah. Walaupun kadang masih suka pengen. Terus ada siapa lagi mau sharing? Saya dulu waktu saya di kampus sebelah, saya masih suka ngajakin teman-teman saya, buat teman-teman sekitarnya itu buat pilih saya gitu, biar jadi nyoblos gitu. Terus tapi pas saya pindah kamar jadi udah nggak mendingan. Kalau saya sering ada yang ngajak ngobrol, sampai saya mau tidur aja diajak ngobrol, kamar mandi juga diajak ngobrol. Terus saya diajarin suruh tutup kuping, ya udah deh, mendingan. Kalau saya ada yang saya disuruh mati. Saya ingin mati saja karena calon suami saya meninggalkan saya, jadi saya tidak ada harapan lagi. Terus disuruh sama perawat untuk tutup telinga, bilang kalau itu bohong, itu tuh nggak ada, Tidak ada itu tidak nyata. Jadi sekarang udah jarang, tapi masih ada juga yang suka. Saya suka mau bunuh. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Ayo siapa lagi? Kalau saya waktu di ruang sebelah, saya sholat setiap 2 menit sekali. Masa sholat Tapi sekarang masih ngerasa jadi istri Nabi? Sedikit. Sekarang udah baikan ya. Sekarang saya sholatnya setiap 20 menit. Masih Ada lagi Ibu? Kalau saya dulu di ruangan sebelah, saya tuh jarang mandi. Sekarang mandi berapa kali nih sehari? Ya sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Udah wangi sekarang. Baik Kak Laka, sekarang kita isi jadwal hariannya. Apakah udah ada jadwal hariannya semuanya? Udah ngerti bagaimana isinya? Nanti jangan lupa untuk diisi di jadwal harian ya Kak. Baik, untuk tindakan lanjutnya nanti akan dilakukan oleh dinasinya ya Kak. Baik, kita akhiri saja diskusi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan operan dinas pagi kepada dinas siang. Baik, untuk shift pagi sekarang sudah selesai. Waktunya sekarang operan kepada shift siang. Kita lanjut, selanjutnya kita berdoa kemudian kalau menurut agama percaya masing-masing adalah
dengan halusinasi pendengaran. Nah, selanjutnya apakah tadi ditanyakan terkait pasiennya? Ya, ada. Untuk pasien Allen, yaitu Nyonya Allen dengan perilaku kekerasan, untuknya itu dia tadi TTV-nya normal. Untuk tindakan intervensi yang sudah dilakukan yaitu dengan cara dia berlatih tarik nafas dalam, terus juga dia belajar komunikasi terapeutiknya. Selanjutnya pada pasien Nyonya Nagla dengan resiko bunuh diri, intervensi yang tadi kita udah lakuin yaitu dengan menjauhkan benda-benda tajam. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pasien Nyonya Nela dengan paham agama. Tindakan yang sudah dilakukan itu yaitu dengan membedakan mana realitas atau tidak realitas, seperti itu. Selanjutnya dengan Nyonya Nela dengan paham agama, intervensi saya sudah dilakukan tadi yaitu dengan membedakan realita dan tidak realita dan juga berdiskusi seperti biasa saja. Nah, selanjutnya tiga pasien lagi akan dijelaskan oleh Jenny. Baik, untuk yang ini ada Diana Yulia akan dijelaskan oleh perawat dia dan perawat ini. Baik, untuk perawat siang jumlah pasien pada pagi hari ini ada 6, yaitu dengan pasien Valen dengan dia resiko kekerasan, terus ada perawat Ada pasien Nyonya EN ini dengan waham kebesaran. Tadi sudah dilakukan mengidentifikasi tanda dan gejala, terus juga ada orientasi realita yaitu manggil nama, tanya tentang lingkungan dan tempatnya, terus juga diskusi kebutuhan yang tidak terpenuhi, membantu pasien memenuhi kebutuhan realistis, lalu masukkan pada jadwal kebutuhan selanjutnya. Lalu ada pasien Ivanda dengan definisi perawatan diri. Tadi saya sudah sempat untuk menjelaskan tentang mandi, membersihkan diri dan sebagainya. Nanti bisa dilanjutkan saja. Terus juga ada pasien Nyonya Dona dengan halusinasi pendengaran. Saya tadi sudah bercakap-cakap untuk mengontrol halusinasi ini. apakah ada dinasi yang ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup operan hari ini? Sudah siap? Cukup, baik. Kita akhirin aja kali ya. Harap. Baik, sudah cukup semuanya. Siap? Ya, dari video lagi ya. Baik, sekiranya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan rencana tindakan oleh perawat shift siang. Gimana kabarnya? Aku perawat Diana yang bertugas siang hari ini. Ibu Nela tadi disuruh ngapain aja sama perawat pagi? Ya, suruh apa ya? Katanya sholat jam 11. Ibu Nela kalau besok ada jadwal ceramah nih di Makusola Rumah Sakit. Ibu Nela kok nggak ikut? Boleh, jam berapa?
sebelumnya saya diajarin untuk tarik nafas dalam, jadi paling itu aja yang saya lakuin. Bagus ya Ibu Valen. Nanti kalau misalkan Ibu Valen udah ngelakuin tarik nafas dalam tapi masih belum ada emosinya, Ibu Valen saya ajarin untuk mengendalikan emosi dengan memukul kasur atau bantal ya Bu. Nanti saya ajarkan. Ibu Valen misalnya kapan? Saya besok bisa. Mau di mana Ibu? Di kamar aja. Terima kasih ya buat ibu-ibu waktunya. Kita udah ngobrol banyak banget nih sampai nggak kerasa udah sore ya. Buat ibu-ibu jangan lupa makan sama minum. Terus jangan lupa sholat juga ya kelas beragama Islam. Kita ketemu lagi besok sesuai yang dijadwalkan sama susternya. Oke, selamat istirahat. Laporan shift perawat dinas siang kepada perawat dinas malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelum kita memulai langkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, kondisi ruangan saat ini ada 6 pasien. Saya megang 3 pasien dan Ibu Rian megang 3 pasien. Tadi saya menangani Nyonya Valen dengan kasus perilaku kekerasan dengan intervensi evaluasi kegiatan yang dia udah melakukan intervensi pada Ibu Valen dengan mengendalikan emosinya dengan cara memukul kasur atau bantal dan mengevaluasi kegiatannya sesuai dengan SP1. Dan ada Ibu Nahda dengan kekerasan resiko bunuh diri. Tadi saya masih intervensinya jauhkan dari benda-benda tajam atau membahayakan. Dan saya mengajak Ibu Nahda berbincang-bincang. Lalu saya memegang Ibu Nyala juga dengan kasus paham agama dengan intervensi bina hubungan saling percaya dan melakukan jadwal kegiatan selanjutnya dengan berbincang-bincang kepada Ibu Nyala. Untuk pasien selanjutnya saya di sini megang 3 pasien. Yang pertama Nyonya Ifada dengan defisit perawatan diri. Situasinya TTP normal. Nyonya Ifada sudah mengerti cara mandi. Nyonya Ifada sudah ingin mandi setiap 2 kali sehari. Selanjutnya dengan Nyonya EN waham kebesaran. Nyonya EN TTP normal dan membina hubungan saling percaya. Dan tadi kita juga tanya-tanya sekitar lingkungan, terus juga ingin menjadwalkan untuk berbincang-bincang di taman pada besok sore hari. Selanjutnya ada Nyonya Dona di sini dengan halusinasi pendengaran. Nyonya Dona sudah TTP normal dan Nyonya Dona mengajak sudah bisa mengontrol halusinasinya. Ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Baik, mohon izin saya mau mengulang dari yang disampaikan tadi. Jadi masih ada 6 pasien ya? Iya. Masih ada 6 pasien, ada dengan Nyonya Alen perilaku kekerasan, Nyonya Narwa dengan risiko bunuh diri, Nyonya Nela dengan agama, Nyonya Ifada dengan defisit perawatan diri, Nyonya Ayan dengan waham kebesaran, dan Nyonya Dona dengan halusinasi pendengaran. Semuanya udah SP2 ya? Iya, sudah. Nanti saya tinggal lanjutin aja berarti ya? Iya, tanpa langsung. Gitu aja. Perawat shift malam melaporan hasil tindakan keperawatan dan kondisi pasien kepada kepala tim. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi maaf dan pagi sudah kita mulai untuk berdoa dari agama masing-masing. Ada sedikit baik pasiennya kondisi pasien sebelumnya bagaimana? Untuk kondisi pasien malam ini semuanya sudah membaik sih Bu. Untuk Nyonya Valen dengan perilaku kekerasan tadi malam sudah saya evaluasi lagi tindakan yang diberikan oleh perawat siang, yaitu memukul bantal. Sudah bisa melampiaskannya dengan memukul bantal jika masih perilaku kekerasan yang muncul lagi. Baik, untuk Nyonya
Nagla dengan risiko bunuh diri. Sudah saya jauhkan semua benda-benda tajam dari Nyonya Nagla. Sudah bisa menutup kuping jika ada resiko bunuh dirinya muncul. Lalu sudah saya ajak berbincang-bincang juga untuk mengisi waktu luangnya. Baik, untuk Nyonya Nela dengan hukum agama, sholatnya sudah lebih baik, tidak 5 menit sekali melakukan sholat, sudah bisa 5 waktu. Besok akan ada jadwal mengikuti kajian pada sore hari di usia. Dan dari saya itu saja. Kalau untuk Nyonya Dona, dia dengan halusinasi pendengaran, dia udah ini sih udah baik pendengaran juga, dia udah mulai mengerti apa yang dia dengar juga. Kalau misalnya itu bukan apa yang dia dengar, terus kita juga udah mengerti halusinasinya. Terus kalau buat Nyonya Ifada, dia dengan kebersihan diri, dia udah bisa mandi sendiri, terus juga dia udah mulai mandi 2 kali sehari. Terus kalau buat Nyonya RM dengan wahan kebesaran, dia udah mengerti kalau misalnya dia ini sih udah Nyonya EM dengan nomor kebesaran, dia udah bisa ngerti mana realita dan tidak realita. Jadi sih Untuk pasiennya ada 6 orang. Untuk laporannya saya terima ya. Saya akhiri, selamat pagi semuanya. Pagi-pagi. Kelapa Tim melaporkan hasil, intervensi dan kondisi pasien saat ini kepada kepala ruangan. Ibu Karu, laporan yang saya dapatkan oleh perawat pagi, siang, dan malam, terdapat pasien berjumlah 6 orang, yaitu ada Nyonya Alen dengan perilaku kekerasan, ada Nyonya Nadla dengan risiko bunuh diri, ada Nyonya Nela dengan paham agama, ada Nyonya Ifada defisit perawatan diri, ada Nyonya EN paham kebesaran, dan ada Nyonya Dona halusinasi pendengaran. Para perawat sudah melakukan intervensi kepada setiap pasien dan keadaan pasien sekarang sudah lebih membaik. Saya terima laporannya dan juga terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup saja ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.